Shalom saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online kami pada hari ini. Mari mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ibadah onsite kami sudah dimulai setiap hari Minggu jam 1.30 siang di Gereja Immanuel Assembly of God yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi yang lebih lanjut silakan Anda menghubungi nomor telepon 644-555-66. Sampai ketemu, stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku di
Selamat siang saudara, dan kita senang sekali boleh ketemu di online bersama-sama. Dan saudara, hari ini saya percaya bahwa saudara semua ada dalam kesehatan yang sehat. Dan mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Dan Bapa, hari ini kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Dan Yesus, kami mohon Tuhan, dalam pelajaran ini Engkau tolong memberi kita pengertian Tuhan, supaya kita boleh belajar bersama-sama dan kami boleh mengerti, dan biarlah firman-Mu akan menolong setiap anak-Mu menjadi berkat kepada yang lain. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, dalam hari ini saya mau sharing kepada saudara tentang ciri-ciri keindahan sikap Kristus. Dan sudah bahwa di mana di kitab Filipi pasal 2 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Saya akan baca, dan kalau saudara punya waktu sudah boleh baca dari ayat 1 sampai yang ke-11 ya. Dan di mana di ayat yang ketiga dikatakan di sini bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 5 dikatakan di sini bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dikatakan di sini bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dalam hal ini saya mau sharing kepada saudara dalam firman Tuhan. Dan di sini kita boleh belajar bersama-sama bahwa firman hari ini akan mengajar kita sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan keindahan sikap Yesus. Sudah, sebagai orang Kristen, inilah tugas kita untuk menunjuk teladan kita, khusus kepada orang lain yang masih belum mengenal Tuhan, dan juga dengan saudara seiman kita. Kalau kita mulai mencerminkan keindahan sikap Kristus, kita lihat bahwa kita bisa memberkati orang. Dan ada 3 objektif di sini saudara yang kita boleh belajar, dan kita boleh aplikasi di sini. Bahwa objektif yang pertama itu adalah untuk menyinari sikap Kristus kita kepada orang lain. Sudah saat ini mari kita belajar untuk bersinar sikap kita. Biar kita menunjuk teladan kita khusus kepada orang lain. Nombor 2, kita akan belajar di sini untuk memberikan sikap hidup teladan bagi orang lain supaya mereka melihat kasih Tuhan. Saudara, di mana sikap kita adakala kita menunjuk kepada orang lain, biarlah sikap ini adalah positif dan benar supaya kita boleh memberkati orang lain. Dan supaya orang lain akan melihat kehidupan kita bahwa kita adalah seorang Kristen. Dan contoh yang ketiga di sini adalah objektifnya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dalam sikap Kristus kita. Sudah, kita akan lihat bahwa setiap contoh teladan hidup kita yang kita menuju kepada orang lain, kita akan melihat bahwa kita akan membawa nama-Mu Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau kita menunjuk teladan kita, kita tahu bahwa nama Tuhan dimuliakan dan dihormati. Dalam pendahuluan saya di sini, bahwa sudah ingat di sini bahwa
Kita semua memiliki sikap. Terkadang sikap kita positif dan membawa pandangan yang baik. Benar, saudara? Kalau sikap kita yang selalu positif, kita akan memberkati orang. Kita akan sendiri melihat bahwa orang lain akan memandang kehidupan kita itu dengan baik. Kalau sikap kita yang negatif, ya, kita lihat bahwa orang lain punya pandangan yang jelek terhadap kita. Dan kita tahu bahwa satu hal yang kita akan belajar di sini, ya, kalau kita menunjuk sikap kita yang positif, kita selalu akan memberi satu senyuman di muka kita sepanjang hari. Kalau kita menunjuk teladan kita yang atau sikap kita yang negatif, kita akan lihat bahwa orang seringkali melihat kita itu dan tidak menghargai kita. Dalam contoh di sini saya mau sharing kepada saudara di sini bahwa kitab Filipi pasal 2, Paulus memberi ajaran tentang teologinya, itu adalah tentang praktikal, di mana Paulus mengajar kepada jemaat Filipi supaya mereka dengar dan menerima kitab ini, surat ini. Mereka boleh belajar dan mempraktikkan dirinya sebagai orang percaya. Dan di fasa 2, kita lihat bahwa Paulus memberi satu praktikal dan dia menasihati kita sebagai orang percaya itu bahwa Anda harus punya pikiran yang benar dan sikap yang benar di antara kita, di mana dalam Kristus. Sudah, dan kita akan belajar di sini bahwa apa yang Paulus menasihati kita khusus di ayat yang 1 dan sampai yang keempat. Kita harus memiliki pikiran atau sikap seperti Kristus. Saudara, ini sangat penting. Kalau kita ingin mencerminkan diri kita kepada orang lain, kita harus punya sikap seperti teladan Kristus, supaya orang lain boleh melihat keindahan sikap Kristus. Dan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-11 kita akan baca di sini bahwa kita harus menunjuk kepada orang lain. Yang ini menajar kita supaya kita bagaimana kita harus lakukan dan menggambar atau contoh sebagai hamba di mana Kristus sudah menunjuk teladannya khusus buat kita semua. Dan ini sangat menantang kehidupan kita. Dan ini memang suatu challenge khusus buat kehidupan kita, untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita sebagai hamba untuk melayani Tuhan. Dan kita akan belajar di sini bahwa dengan konsisten sifat baru kita di dalam Kristus, kita tidak dapat membiarkan Kristus hidup melalui kita dan tidak menjadi seorang hamba. Sudah, bagaimana kita menunjuk orang lain bahwa kita adalah orang Kristen? Kita harus mengizinkan Yesus hidup di dalam diri kita, dan kita akan menunjuk orang lain tentang sikap kita yang benar, dan supaya kita boleh menunjuk bahwa
kita adalah orang percaya atau orang Kristen yang sebenarnya. Dan hanya melalui sikap hamba yang kita boleh taat dalam panggilan Tuhan. Saudara, kita memang dipanggil dan kita harus menunjuk sikap Kristus kepada orang lain. Dan hari ini saya mau katakan bahwa saudara, demikian kita ingat tentang sikap Allah terhadap manusia adalah sikap kasih atau attitude. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia. Dan dia menciptakan manusia dengan gambaran atau citranya sendiri. Di mana di Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan di sini bahwa maka Allah menciptakan manusia. Itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Ciptakannya mereka. Dan kita tahu bahwa di mana Allah menciptakan kita dan dia reflect atau menggambarkan atau mencerminkan gambarannya atau karakternya. Karakter yang kasih, sabar, penampunan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan belas kasihan, dan juga rendah hati, dan lemah lembut. Ya. Saudara, ini harus adalah di dalam kehidupan kita. Dan kita akan dengar firman Tuhan bahwa hari ini sikap Kristen kita harus membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, biarlah ini doa saya khusus buat saudara. Bahwa setiap hari kehidupan kita akan memuliakan dan menghormati Tuhan. Dan hari ini kita belajar untuk menunjuk kepada orang lain tentang keindahan sikap Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat beberapa alasan di sini. Nah, alasan yang pertama kita akan melihat di sini bahwa ini sebagai contoh kepada kita. Ya. Alasan yang pertama kita adalah hati hamba kita. Ya. Dengan mengkorbankan hak orang lain. Saudara, seringkali kita tahu bahwa kita adalah orang yang selfish. Selalu mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mau mengkorbankan hak kita. Dan apa yang dikatakan di ayat 6 dan 7, di sini kita baca. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kita lihat di sini bahwa Kristus menunjuk atau manifest, ya, secara manusia. Dia menunjuk sikap atau sifat-sifat keilahinya. Dan kita tahu di sini bahwa apa yang dikatakan di sini khusus dalam buku Moody Handbook, ya, dalam teologi. Dan Moody mengatakan tentang hypostasis union atau dual nature of Christ, itu sifat ganda Kristus. Moody katakan di sini bahwa Allah Putra mengambil bagi dirinya
kodrat atau sifat manusia. Dan dia tetap selamanya Allah sejati dan manusia sejati. Dua kodrat dalam satu pribadi selamanya. Nah, kedua kodrat ini atau sifat tetap berbeda, ya, tanpa pembauran atau campur, tetapi keduanya membentuk satu pribadi, Kristus, Sang Manusia, dan Allah. Nah, kita tahu dalam dua ganda sifat Kristus atau dual nature, Yesus hidup 100% sebagai manusia dan juga 100% sebagai Allah. Ya. Dia menghadapi pencobaan sama seperti kita bergumul. Yang kita bergumul dan pencobaan karena kita dalam daging. Dan kita tahu bahwa di mana kita akan lihat di sini, Yesus bisa menatasinya. Dan kita tahu bahwa oleh kerana Yesus punya keilahi sifat dalam manusia atau dalam daging. Nah, di Filipi pasal 2 ayat 6 yang tadi kita sudah baca, dan kita tahu bahwa Paulus memberi kita nasihat di sini. Di ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus memberi kita suatu hal yang kita harus mempertimbangkan tentang kesetaraan dengan Kristus. Ya. Dan kita tahu bahwa sini bahwa yang kita boleh belajar bahwa Yesus tidak memegang haknya sebagai Allah. Ya. Dan dia tidak hanya melihat tentang dirinya penting, tetapi dia rela untuk menyerah dirinya, khusus haknya, khusus untuk saudara dan saya. Dan ini Yesus sudah menyerah privilege-nya, keuntungannya, ya, supaya dia boleh menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia mati di kayu salib. Dan dalam hal ini kita akan belajar, saudara, dalam aplikasinya. Kita adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Jika kita ingin memiliki sikap yang sama dengan Kristus, kita perlu belajar dan melepaskan hak-hak kita dan melepaskan hak istimewa kita. Kita tahu bahwa di mana Yesus sudah lakukan, dia menunjuk kepada kita. Dan ini suatu contoh yang kita harus belajar untuk ikut dia dan apa yang kita harus lakukan. Saudara, inilah poin yang pertama kita harus belajar untuk merendahkan hati kita, melepaskan hak kita. Ya, kita jangan egois. Kita harus selalu ingat kepada orang lain. Dan yang kedua di sini kita akan lihat di sini bahwa poin kedua di sini, hati hamba kita menjadi kurang sehingga orang lain boleh menjadi lebih atau bertambah. Di ayat yang ketujuh kita akan lihat sini, dikatakan di sini bahwa melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sudah kita akan belajar di sini sedikit dalam hal teologi, dan
kalau sudah tahu dalam kata mengosongkan diri dalam inkarnasi Yesus atau inkarnasinya, dalam bahasa Greka yang dikatakan kenosis. Ya. Dan ini dari kutipan dari Gordon Fee, Dr. Gordon Fee. Dan sudah tahu bahwa Dr. Gordon Fee adalah seorang dokter yang menulis buku ini di dalam penterjemahan komentari di New Testament International, ya, khusus dalam surat-surat Filipi. Nah, Dr. Gordon Fee katakan di sini bahwa mengosongkan dirinya sendiri secara literal itu mencurahkan dirinya, menjadikan dirinya kosong. Dia mengosongkan dirinya. Yang penting, bagaimana dia melakukannya? Dengan mengambil bentuk seorang budak atau hamba. Sifat seorang pelayan. Kristus datang sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Meskipun dia adalah Tuhan. Dia memberikan dirinya untuk orang lain, meskipun semua ciptaan harus memberi kepadanya. Dia adalah Tuhan, menjalani kehidupannya yang benar-benar manusia. Sudah kita lihat di sini, Yesus rela untuk meninggalkan haknya dengan para malaikat. Dia rela untuk meninggalkan, ya, khusus apa yang kita lihat bahwa dan hak-hak yang dia adalah seorang, kita tahu bahwa Yesus adalah Maha Hadir, di mana dia mengetahui kebatasan manusia. Dan Yesus menjadi seorang hamba. Dia rela untuk tingkah semua hal-hal yang di surgawi, kemuliaan surgawi, dan dia harus turun dan menjadi manusia yang sangat rendah. Dan kita tahu bahwa Yesus datang, dia meninggalkan surga sampai ke kayu salib. Pakai dari jubah sebagai seorang raja dan pakai yang sebagai orang pengemis yang selalu sedia untuk melayani kita. Dan mengapa dia melakukan hal ini semua? Dan Yesus taat. Dan dia taat melakukannya oleh karena dia mengasihi kita. Oleh karena kasihnya, dia mengasihi kita. Dia menunjuk kepada kita bahwa inilah adalah hati hamba. Dan banyak orang yang seringkali mendapat atau mencari kekayaan dan dalam secara kesehatan dan kekristenan itu begitu atraktif, begitu senang, dan mereka itu selalu melakukan ini bahwa semuanya itu untuk mendapat, melainkan untuk memberi. Yang mereka ingin dilayani selain dari dilayani atau melayani. Dan sehingga kita lihat bahwa banyak orang ingin orang lain melayani mereka, tapi kita tidak mau melayani orang lain. Sebagai orang hamba, mari kita, ini adalah kesempatan baik untuk melayani orang lain.
Dan kita lihat bahwa ini ada satu contoh bahwa kita tahu bahwa sekali kita ingin orang yang egois, dia tidak taat kepada Tuhan. Ya, kita harus belajar saat ini, kita harus taat kepada Tuhan. Dan ini kita tahu bahwa secara kejatuhan manusia yang sudah tidak ada interest untuk mengosong diri mereka, tapi mereka hanya ingin dipenuhi, ya. Dan mereka tahu bahwa mereka menunjuk kepentingannya sendiri, bahwa itu mereka ingin menunjuk sesuatu yang mereka itu adalah seseorang, tapi mereka tidak pernah menjadi orang yang pernah rendah atau mengosong dirinya sendiri. Nah, jika kita ingin menjadi seperti Kristus, kita harus menjadi pelayan, membiarkan orang lain menjadi lebih tinggi atau penting. Nah, itu kita akan lihat bahwa keindahan sikap Kristus. Apakah kita rela untuk mengkorbankan diri kita supaya orang lain lebih penting dari kita? Sudah, hari ini mari kita belajar. Apa yang kita harus punya pikiran, punya perasaan, selalu kita harus mulai memikir orang lain itu lebih penting dari diri kita. Kalau kita ingin menunjuk keindahan sikap Kristus, pikirkan kepada orang lain dulu sebelum kita memikir diri kita. Nah, poin yang ketiga kita akan belajar di sini. Hati hamba kita lebih dari tentang melakukan. Saudara, saat ini kita belajar untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal-hal dalam krisis ini, sudah kita tahu bahwa dalam krisis pandemik ini, mari kita belajar untuk melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk orang lain, supaya orang lain akan melihat keindahan sikap Kristus, bahwa mereka tahu bahwa kita ada orang Kristen yang sesungguhnya. Dan di ayat 8, 9, dan 10 di kitab Filipi pasal 2, ya, sudah akan lihat bahwa hal ini kita akan tahu bahwa, dan di ayat 8 dikatakan di sini bahwa, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9, ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat mementingkan dia, meninggikan dia dari mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke, saudara, saat ini kita akan lihat di sini bahwa jika Kristus sebagai Tuhan merendahkan dirinya untuk menjadi pelayan bagi orang lain, lalu bagaimana kita sebagai pengikutnya yang bukan Tuhan, dan cara apapun dapat meninggikan diri. Sudah, kita akan belajar sih bahwa kita tahu bahwa Yesus sudah menunjuk teladannya khusus buat kita semua. Dan hari ini kita akan belajar saat ini di mana kita boleh melakukan sesuatu, menunjuk sikap kita yang benar. Sudah, dalam hal ini saya mau katakan di sini, saudara, bayangkan saja, ada kala komunikasi kita dengan orang lain, sikap kita itu tidak benar di hadapan Tuhan. Coba saya kasih contoh, ya. Sikap kita ini, pola pikiran kita pada waktu kita berbicara kepada kasir di supermarket, ya. Kita berbicara di sini bahwa khusus secara perlakuan kita dengan petugas kasir. Sudah, bagaimana komunikasi kita dengan kasir? Apakah kita
pernah marah mereka, kita tegur mereka, kita tidak menunjuk teladan kita yang benar. Dan nomor dua, bagaimana dengan pembicaraan kita dengan orang yang mengumpul sampah atau seorang yang pembersih, cleaner, ya. Bagaimana komunikasi kita, bagaimana pembicaraan kita. Nah, saat ini saudara, saya mohon, mari, walaupun orang yang bertugas di supermarket atau seorang yang kumpul sampah, kita harus menunjuk keindahan sikap kita, keindahan sikap Kristus kita untuk mereka. Itu sangat penting supaya mereka juga akan melihat kita adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Ya. Dalam kesimpulan ini saya katakan, saudara, ya, kita harus menunjuk sikap kekristenan kita supaya kita boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dan menghormati nama Tuhan. Nah, dalam kesimpulan saya mau katakan di sini, apakah Anda di sini untuk melayani atau Anda di sini untuk dilayani? Ya. Saudara, kita di sini adalah untuk melayani, serve. Ya. Kita mau melayani, bukan dilayani. Ya. Dan yang kedua, kita akan lihat di sini bahwa apakah sikap kita seperti dunia atau seperti sikap Kristus. Dan yang ketiga, kita lihat di sini bahwa bagaimana kita boleh menunjuk teladan kita, sikap kita, teladan Kristus, memberi yang bagi kita dalam panggilan yang jelas. Kita lihat bahwa sudah hari ini, mari kita menunjuk keindahan sikap Kristus kepada orang lain. Sudah ingat lagu ini? Saya percaya bahwa sudah ingat lagu ini, yang lagu ini hati hamba, ya. Yang kalau kata-kata di sini bahwa sebagai hati hamba, kita tahu bahwa ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, ya. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga, ya. Di mana kita akan lihat lagu ini sangat memberkati kita, ya. Dan kita tahu bahwa kalau sudah ingat seorang hati hamba, kita harus selalu merendahkan hati kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan begitu tulus menerima kita dan apa yang kita ada, ya. Dan kekuatan kasih Tuhan yang nyata untuk memulihkan hidup kita. Dan ingat saat ini, Tuhan selalu melihat hati kita. Manusia lihat ketampilan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan memberi kita talenta. Mari kita pakai talenta ini. Dan kita hanya mulai belajar untuk menabur benih supaya orang lain boleh melihat keindahan sikap Kristus kita. Sudah dalam diskusi hari ini, saya memberi 3 poin diskusi di sini. Nomor 1, sudah boleh pause dan sudah boleh pikirkan. Mintalah Tuhan memberikan hati hamba kepada kita, agar kita dapat memancarkan keindahan sikap Kristus. Sudah pikirkan, minta kepada Tuhan. Nomor 2, berdoa kepada Tuhan. Dan kita dapat sikap Kristus atau karakter Kristus. Ya, hati hamba yang kita dapat menyentuh atau menjamah orang lain. Ya, kita ingin mempunyai karakter Kristus. Ya, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, dan belajar peka
dengan pimpinan Tuhan. Di masa pandemik ini, biarlah semoga hidup kita selalu menjadi berkat. Inilah doa saya khusus buat saudara. Belajar untuk merendahkan hati. Jangan mementing atau jadi egois. Kita sebenarnya kita tidak berharga. Kita harus mementingkan teman-teman kita. Ingat kepada orang lain. Yesus menunjuk teladan khusus buat kita. Mari saat ini kita belajar untuk melayani orang lain. Dan jangan kita menjadi egois. Jangan sombong kepada diri kita. Kita sebenarnya tidak berharga. Dan sudah periksalah diri kita sendiri. Di mana ada egois kita minta Tuhan ampuni kita. Supaya Tuhan akan ambil semua egois kita. Dan saudara, saat ini mari kita berdoa. Kita minta Tuhan tolong kita supaya kita boleh belajar untuk merendahkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan hati kita di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon bahwa Engkau memeriksa diri kita. Dan kita minta penampunan Tuhan. Di mana seringkali kita mempunyai egois, kesombongan, mementingkan diri kita, dan kita meremehkan orang lain. Sudah saatnya kita minta penampunan. Ampunilah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk merendahkan hati kita. Kita belajar untuk mendengar firman-Mu, bahwa kita akan menunjuk keindahan sikap-Mu Tuhan, atau teladan-Mu kepada orang lain. Biarlah yang lain akan melihat siapakah Engkau. Dan kita adalah orang Kristen yang sesungguhnya. Kita adalah menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa buat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik ku mau berikan bagimu, Yesus, Tuhanku. Terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi setiap kita, bertumbuh dan menghasilkan buah. Persembahan adalah salah satu bagian daripada worship. Persembahan bisa Anda lakukan melalui scan di QR Code yang tersedia. Dan bagi saudara yang memiliki permohonan doa, saudara juga bisa scan di QR Code selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.